Pemerintah Bandar Lampung memperbolehkan umat Islam melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah di masjid pada bulan Ramadan 1442 Hijriah. Hal ini dikatakan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, pada Selasa siang usai rapat bersama Forkopimda di ruang kerjanya. Eva Dwiana mengatakan diperbolehkannya sholat tarawih di masjid itu juga mengikuti imbauan dari Kementerian Agama. Untuk mencegah penularan COVID-19, pelaksanaan sholat tarawih di masjid diminta menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan terbatas pada komunitas setempat. Ketua masjid dan dari ya itu tadi kita harus pakai prokes, maka nanti mungkin dalam waktu dekat ya kita akan panggil pengurus-pengurus masjid sekota Bandar Lampung, akan kita berikan ke arah mereka karena yang namanya ibadah ini bukan kerjasama, bukan urusan dari pemerintah saja, tapi seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung. Nggak ada untuk sementara ini belum. Itu juga Saburai kan belum ada jawaban dari Pak Danrem. Kita juga belum berikan, kita belum berikan ini, tapi rencana kita mau pinjam sama Danrem supaya kita bisa memanfaatkan lapangan Saburai untuk. Selain penerapan prokes ketat di masjid untuk tarawih, Pemkot juga berupaya memfasilitasi pedagang takjil supaya tidak menimbulkan kerumunan. Pemkot rencananya akan meminjam lapangan Korem 308 Garuda Hitam Lampung supaya lokasi pedagang takjil lebih luas. Wilayah Bandar Lampung saat ini masih berada di status zona kuning. Wali Kota meminta tim Satgas COVID-19 di seluruh kecamatan dan kelurahan agar memperketat pendisiplinan protokol kesehatan ke masyarakat dan sering melakukan operasi justisi. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Sudah hampir 1 pekan, harga cabai merah di pasar tradisional Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat mengalami penurunan. Menurut para pedagang, pada Selasa siang, harga cabai bervariasi antara Rp40 sampai dengan Rp45.000 per kilogram. Harga itu turun dari sebelumnya Rp50 sampai Rp55.000, bahkan hingga Rp60.000 per kilogramnya. Kondisi itu disambut senang oleh pedagang. Pasalnya, kini mereka lebih mudah menjual cabai yang dibawanya. Dalam sehari, para pedagang bisa menjual hingga setengah kuintal cabai merah bahkan lebih. Pedagang pun senang omset naik, apalagi menjelang bulan Ramadan. Kilo sekarang 45. 45. Ini turun apa naik? Turun, agak turun. Turun. Emang sebelumnya berapa? Sebelumnya sampai 50. 50 ya? Berarti menjelang bulan Ramadan ini malah turun, Bang ya? Malah turun malah. Untuk pembeli, Bang, banyak nggak? Lumayan lah. Lumayan ya? Biasa kalau kita sekali ke pasar bisa bawa berapa kilo? Bawa setengah kintal. Setengah kintal. Sampai siang ini udah habis berapa? 30 kiloan. 30 kiloan. Turunnya harga cabai merah itu pun membuat senang emak-emak. Sebagai ibu rumah tangga, turunnya harga komoditas bumbu dapur adalah sebuah hal yang menggembirakan. Mereka kini bisa membeli cabai dalam jumlah cukup banyak untuk masak sehari-hari. Kemarin berapa? 55. 55. Pernah 55. Gimana perasaannya harganya udah turun? Ya alhamdulillah senang lah, sebagai ibu rumah tangga ya pasti senang. Seneng ya? Sekarang beli berapa kilo? Beli cuma setengah aja. Setengah ya? Tapi harganya udah murah ya? Oh ya alhamdulillah murah. Biasanya kan kalau menjelang bulan suci Ramadan naik, ini kok turun ya? Seneng ya? Iya senang. Menurut pedagang, turunnya harga cabai merah itu karena pasokan dari para agen dan petani sudah melimpah. Meski demikian, harga cabai merah diharapkan bisa turun lagi karena harga normalnya adalah sekitar Rp20 sampai Rp25.000 per kilogram. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Gubernur Lampung Arinal Junaidi murka setelah ada salah satu pegawai ASN di Pemprov yang ditangkap polisi karena terlibat kasus penipuan rekrutmen pegawai honorer dan calo kepengurusan kenaikan pangkat ASN. Kemarahan gubernur itu karena tersangka mengatasnamakan sebagai kerabatnya. Gubernur Arinal Junaidi meminta kepada polisi untuk memberikan sanksi berat kepada tersangka. Hal ini dikatakan saat Gubernur Arinal usai melantik 67 pejabat fungsional di lingkungan Pemprov Lampung Selasa siang. Tidak akan ada toleransi
sesuaikan dengan hukumnya. Seorang pegawai Dispenda yang penghasilannya bagus, tunjangan kinerjanya bagus, tetapi masih aja kurang. Nah, oleh karena itu saya malu. Karena yang membuat SK honorer itu gubernur. Tetapi ini dimainkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka ini berat buat saya dan berat hukumannya buat dia. Tersangka kasus penipuan rekrutmen pegawai honorer dan calo pengurusan kenaikan pangkat ASN itu bernama Nona Lestari, seorang wanita aparatur sipil negara yang berdinas di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Tersangka ditangkap awal pekan kemarin oleh polisi Polresta Bandar Lampung. Korban penipuan itu berjumlah 24 orang dari kalangan masyarakat dan ASN di Pemprov Lampung. Kerugian seluruh korban mencapai setengah miliar rupiah. Modus tersangka yakni memasang tarif puluhan juta rupiah kepada calon korban yang ingin direkrut menjadi pegawai honorer dan dibantu mengurus kenaikan pangkat bagi korban ASN. Untuk meyakinkan korbannya, tersangka mengaku sebagai kerabat Gubernur Alinal Junaidi. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Kayak artis Mbak ya? Bukan.